Makanya ketika kemudian Bung Karno dibuang ke sini, ya, dia kemudian intens menuliskan penabur itu intens memberitakan tentang kedatangan Bung Karno di sini dan bagaimana tanggapan masyarakat Bengkulu sendiri. Itu bukan kemudian sebuah hal yang mudah, karena mengingat ketika kita ada kemudian media yang menulis tentang orang-orang yang diinternir oleh orang-orang Belanda, itu siap-siap aja dia akan dipanggil oleh pemerintah. Apalagi ini sekelas dengan Bung Karno kan, gitu. Ini ada media yang menulis tentang Bung Karno dibuang ke sini, apalagi menulis ketika Bung Karno datang tiba di Bengkulu, dia ketemu dengan beberapa orang termasuk wartawan penabur. Kemudian malamnya mereka berjalan-jalan di Pantai Panjang, itu secara gamblang ditulis di penabur. Ya, itu hanya orang yang kuat mental saja yang berani nulis kayak gitu, mengingat keesokan harinya pasti dipanggil oleh pemerintah kolonial. Bengkulu sebagai salah satu provinsi di Indonesia mempunyai garis pantai panjang membentang yang langsung menghadap ke Samudra Hindia di sisi barat Pulau Sumatera. Sekundang setungguan, itulah perangguan, amun kita berkawan. Menilik ke belakang tentang sejarah dari Bengkulu, terdapat beberapa cerita yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Apa sebabnya? Karena Bengkulu merupakan bekas koloni Inggris di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 1685 sampai dengan 1824. Karena beragamnya latar belakang yang pernah masuk ke Bengkulu, Bengkulu memiliki beberapa sejarah penyebutan nama. Dalam bahasa Belanda, Bengkulu disebut Benkulen atau Bengkulen, dalam bahasa Inggris Bengkulu disebut Benkulen, sementara dalam bahasa Melayu Bengkulu disebut Bangkahulu. Daerah yang dikenal dengan bunga Rafflesia arnoldi ini merupakan provinsi ke-26 di Indonesia yang berhasil berdiri pada 18 November 1968 setelah melepaskan diri dari Sumatera Selatan. Sekundang setungguan, itulah perangguan. Hal ini membuat Bengkulu sebagai provinsi termuda di Pulau Sumatera. Kembali ke masa sejarah Bengkulu, awalnya daerah ini merupakan daerah merdeka, serta memiliki potensi komoditas lada berkualitas yang bernilai ekonomi tinggi. Melihat peluang ini, para petinggi di Bengkulu saat itu melakukan komunikasi ke bangsa Inggris mengenai kemungkinan kerjasama dagang yang saling menguntungkan. Dengan kerjasama dagang itulah, Inggris melalui British East India Company atau EIC datang ke Bengkulu. Dengan adanya kemajuan perdagangan lada, itu cukup kemudian menggantikan cukup membuat masyarakat Bengkulu itu sebelum tahun 1930 cukup sejahtera. Terbukti dengan jumlah naik haji yang dari tahun ke tahun meningkat, karena memang Inggris datang ke sini karena lada Bengkulu itu lada yang berkualitas dan lada yang begitu baik ya di dalam pasar dunia. Pada tahun 1685, Bengkulu menjadi pusat perdagangan lada dan garnisun yang dibangun oleh British East India Company atau EIC.
Masa kependudukan Inggris di Provinsi Bengkulu dimulai sejak tahun 1685 dan berakhir pada tahun 1825. Berakhirnya kehadiran Inggris di Bengkulu disebabkan adanya perjanjian antara Kerajaan Inggris dengan Kerajaan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, Bengkulu yang tadinya merupakan jajahan Inggris ditukar dengan Singapura ditambah Malaka dan Pulau Pinang yang sebelumnya merupakan milik Belanda. Jadi Belanda mendapatkan Bengkulu, sebaliknya Inggris memperoleh Singapura, Malaka, dan Pulau Pinang atau Penang di Malaysia. Nah, seiring dengan konstelasi politik, tahun 1824 diadakanlah Traktat London ya antara kemudian Inggris dengan Belanda di mana Belanda mendapatkan Bengkulu dan daerah-daerah di Sumatera bagian barat sini ataupun kemudian di pesisir barat Sumatera, sedangkan kemudian Inggris mendapatkan kompensasi Singapura dan Semenanjung Melayu. Saat kependudukan Inggris di Hindia Timur tercatat pernah terbit surat kabar berbahasa Inggris Java Government Gazette sejak Februari 1812. Jika dikaitkan dengan pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Hindia Timur yang berpusat di Jawa saat itu, bisa dikatakan surat kabar Java Government Gazette menjadi media informasi pemerintahan Inggris di semua daerah koloni. Jadi memang pada waktu Raffles itu tiba kemudian di Bengkulu, ya sebagai diutus oleh pemerintah Inggris melihat kondisi Bengkulu seperti apa, sebenarnya memang ada hal-hal yang membuat Raffles tidak nyaman ketika pertama kali tiba di Bengkulu. Yang pertama, Bengkulu itu baru terkena gempa, yang itu menghancurkan semua bangunan gitu ya. Yang kedua, bangunan-bangunan pemerintah yang peninggalan masa presidensi yang dulu begitu luar biasa, bagus. Karena kas pemerintah kosong, nggak ada uang lagi kan berarti nggak ada kemudian pemeliharaan. Itu juga akhirnya banyak yang terbengkalai. Belum lagi jalanan-jalanan kota Bengkulu yang pada waktu itu becek dan lain sebagainya. Karena memang kas pemerintah kosong, nggak ada uang. Kayak gitu. Nah, Raffles itu muncul di saat kota Bengkulu itu dalam kondisi yang seperti itu, terpuruk banget. Nah, ketika Raffles datang, hal pertama yang ada di pikiran Raffles bagaimana memajukan pendidikan. Makanya kemudian ia meminta kepada temannya ya di Serampore untuk mengirimkan mesin cetak dan mengirimkan beberapa ahli di situ. Dan akhirnya dijemputlah ketika Raffles pergi ke Kalkuta ketemu dengan Lord Hastings, ketika pulang Raffles membawa mesin cetak itu yang pertama, dan 2 orang ahli zoologi dari Perancis. Kemudian ada satu pendeta muda misi dari Baptist Mission, dan yang ketiga itu tenaga-tenaga ahli lainnya yang untuk menjalankan percetakan tersebut, sehingga muncullah percetakan di Fort Marlborough namanya Sumatra Mission Press. Selama masa jabatannya sebagai Letnan Gubernur Bengkulen pada tahun 1818 sampai dengan 1824, Raffles aktif mempromosikan studi tentang Sumatera. Selain melakukan ekspedisi, ia juga mendukung pekerjaan misionaris di antara penduduk setempat dan mendorong para pembantunya untuk menulis tentang pulau itu. Beberapa di antaranya diterbitkan dalam terbitan berkala Malayan Miscellaneous, terbitan pertama oleh Sumatran Mission Press. Sumatran Mission Press sendiri merupakan percetakan pertama di Sumatera yang didirikan oleh para misionaris baptis atas desakan Raffles. Masa kekuasaan Belanda di Bengkulu dimulai sejak pelaksanaan Perjanjian London atau Treaty of London yang ditandatangani pada 17 Maret 1824. Dalam perjanjian disebutkan bahwa wilayah Bengkulu diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Sebelum terbit koran lokal di Bengkulu pernah beredar surat kabar Padanger Dagblad for Sumatera's West Coast, Aceh, en Bengkulen.
Penerbitan koran lokal pun mulai bermunculan sejalan dengan lahirnya organisasi-organisasi politik pergerakan di Bengkulu seperti Sarekat Islam, Insulinde, Muhammadiyah, Jong Islameten Bond atau JIB, Parindra, Taman Siswa, Hizbul Waton, Nationale Padvinderij atau Natipij, Al-Hilal, Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI, dan Surya Wirawan. Beberapa surat kabar pernah terbit di Bengkulu, diantaranya Surat Kabar Berita Benkulen, Suling Hindia pada 1926, Sasaran pada 1934 yang dipimpin oleh A. Kahar, dan Penabur pada 1937 yang dipimpin oleh Samaun Bakri. Yang pertama, untuk Penabur sendiri, koran Penabur sendiri itu dicetak di NV Persatuan, gitu ya, yaitu percetakan milik amal usahanya Muhammadiyah, ya, NV Persatuan. Dan itu dicetak Penabur itu di sana. Yang pertama. Yang kedua, Samaun Bakri sendiri itu adalah orang yang dikenal sebagai sebagai orang yang cukup radikal ya dalam berpikir, gitu ya. Dia pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul Sipatai. Sipatai ini pada waktu pemberontakan komunis pada masa itu merupakan orang atau jago yang ditakuti oleh pemerintah oleh polisi-polisi Hindia Belanda pada waktu itu. Dia nulis itu sehingga akhirnya kemudian dijebloskanlah ke dalam penjara. Nah, dari Quraitaji sendiri, dia sebenarnya sudah cukup kenal dengan dunia pergerakan, kayak misalnya dengan Muhammadiyah, dengan Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Perjuangan Samaun melalui media massa dimulai dengan menjadi wartawan surat kabar Persamaan pada tahun 1929. Lewat media massa, ia kerap mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial sehingga membuat kontrolir Pariaman atau Spitz marah dan mengusir Samaun dari tanah kelahirannya, Padang Pariaman. Samaun lantas pindah ke Bengkulu bersama istri dan anaknya. Di Bengkulu, Samaun menjadi redaksi di Surat Kabar Sasaran. Di surat kabar tersebut, ia kerap mengkritik petinggi adat Bengkulu seperti Demang, Asisten Demang, Pasirah, dan Depati yang menyusahkan rakyat dengan menjadi kaki tangan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah pada saat itu akhirnya mengeluarkan persdelik atau surat peringatan kepada Surat Kabar Sasaran. Persdelik ini nampaknya sukses meredam sentimen Samaun. Ia lantas membesarkan Surat Kabar Persatuan dan Surat Kabar Penabur, serta lebih banyak meliput kegiatan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu pada tahun 1938. Dan Penabur sendiri itu dicetaknya dari NV Persatuan tadi ya, milik dari amal usaha Muhammadiyah, gitu ya, NV Persatuan. Seperti itu, di mana Samaun Bakri sendiri di Muhammadiyah itu menjabat sebagai wakil majelis bagian pemuda. Selain itu, dia juga tergabung di PII, Partai Islam Indonesia, yang dulu sempat digagas oleh Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah juga. Dan dia juga dikenal sebagai tokoh pemuda Bengkulu dan dekat dengan Bung Karno. Makanya ketika kemudian Bung Karno dibuang ke sini, ya, dia kemudian intens menuliskan Penabur itu intens memberitakan tentang kedatangan Bung Karno di sini dan bagaimana tanggapan masyarakat Bengkulu sendiri. Itu bukan kemudian sebuah hal yang mudah, karena mengingat ketika kita ada kemudian media yang menulis tentang orang-orang yang diinternir oleh orang-orang Belanda, itu siap-siap aja dia akan dipanggil oleh pemerintah. Apalagi ini sekelas dengan Bung Karno kan, gitu. Ini ada media yang menulis tentang Bung Karno dibuang ke sini, apalagi menulis ketika Bung Karno tiba di Bengkulu, dia ketemu dengan beberapa orang termasuk wartawan Penabur, kemudian malamnya mereka berjalan-jalan di Pantai Panjang, itu secara gamblang ditulis di Penabur. Ya, itu hanya orang yang kuat mental saja yang berani nulis kayak gitu, mengingat keesokan harinya pasti dipanggil oleh pemerintah kolonial. Lagu Merdeka
bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Selain Samaun Bakri, ada juga seorang wartawan dari salah satu surat kabar, yaitu yang bernama Ibnu Hajar Rashid atau dikenal dengan nama samaran Ibraha. Ibraha adalah salah satu penulis di surat kabar Penabur dan surat kabar Penanahan. Melalui dua surat kabar itu menjadikan Ibraha langganan masuk penjara Bengkulu karena tulisan-tulisannya yang tidak berkenan di hati pemerintah Belanda. Ada orang yang sering menulis itu, jurnalis dari Penabur dan Sasaran itu sering menulis, namanya Ibraha. Nah, Ibraha ini itu sering nulis dan setiap kali menulis pasti dia masuk ke dalam penjara kayak gitu. Karena pers delik kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada keinginan masyarakat Bengkulu itu mengirim perwakilan di Foxtrot. Nah, itu dimasukkan bahasanya itu dengan bahasa-bahasa yang cukup provokatif seperti itu. Sehingga ketika kemudian dibaca oleh publik yang ada di publik Eropa, itu merasa kemudian kebakaran mereka gitu. Belum lagi ketika kemudian Gubernur Jenderal Tjarda van Stackenborg-Steckhouwer itu datang ke Bengkulu ya untuk kunjungan, itu Penabur mengeluarkan sebuah berita yang booming lah itu dari redaksinya gitu ya. Menyampaikan kemudian berkaitan dengan keinginan berpemerintahan sendiri dan lain sebagainya. Dan tentunya ini di mata kaum pergerakan menambah naik rating dari Penabur, tapi di mata pemerintah Penabur ini sudah kemudian masuk ke dalam blacklist mereka seperti itu. Pada tanggal 23 Februari 1942, Jepang masuk ke kota Curup dan terus ke Bengkulu. Kedatangan Jepang ini tidak mendapatkan respon positif dari rakyat Bengkulu, namun sebagian kaum intelektual berorientasi baik terhadap kedatangan Jepang tersebut. Masuknya di sini cenderung ya tidak ada perlawanan sama sekali dari pihak Belanda, hanya saja kondisi masyarakat itu mencekam. Ada ketakutan yang luar biasa ketika terjadi bergantian pemerintahan dari Belanda ke Jepang untuk masyarakat pribumi sendiri. Yang pasar-pasar yang biasanya buka itu tutup semua pada waktu itu karena ada ketakutan yang begitu luar biasa di masyarakat. Ada lagi yang diajarkan oleh orang-orang Belanda itu agar tidak ketimpa bom, itu gali tanah ya. Gali tanah untuk bunker perlindungan kayak gitu. Pada bulan Maret 1943, Jepang berusaha membentuk satuan militer pribumi secara penuh, yang maksudnya adalah satuan militer yang dipimpin sendiri oleh orang-orang pribumi. Dalam pembentukan satuan militer pribumi ini terdapat dua golongan, yaitu Heiho dan Gyugun. Gyugun merupakan salah satu bentuk usaha Jepang untuk melatih orang-orang Indonesia dalam keterampilan militer. Informasi tentang penerimaan calon anggota Gyugun ini dimuat dalam surat kabar yang diizinkan terbit di Bengkulu kala itu. Surat kabar Indonesia yang terbit di Bengkulu dibukukan, sedangkan surat kabar yang ada sejak zaman Belanda di-merger atau digabungkan dengan nama baru yaitu Bengkulu Dipo di bawah kontrol langsung pihak Jepang, Hodohan atau Badan Propaganda Jepang. Dengan demikian, fungsi surat kabar sebagai media informasi publik saat itu berganti menjadi alat propaganda Jepang. Pada Januari 1945 juga terbit surat kabar Bengkulu Shinbun yang berisi tentang propaganda keyakinan akan kemenangan terhadap sekutu.
Walaupun pada kenyataannya Jepang harus menyerah atas sekutu pada 14 Agustus 1945. Ini juga yang membedakan ya. Kalau Belanda itu memang persdeliknya tajam ya Mas ya. Sedikit-sedikit persdelik, tapi tetap kemudian dibiarkan hidup pers itu. Tapi kalau Jepang nggak sama sekali. Suaranya harus sama, itu suara Jepang kayak gitu ya. Itu yang digunakan untuk propaganda. Nah, ketika Jepang datang, memang pers-pers yang ada itu begitu dibatasin. Ya, dibatasi sekali. Dan yang kedua, hanya kemudian pers-pers yang ditunjuk oleh Jepang saja yang pers-pers resmi yang ditunjuk oleh Jepang saja yang boleh kemudian beroperasi. Nah, salah satunya itu adalah Palembang Shimbun. Pada masa kemerdekaan, pers di Bengkulu mempunyai peranan penting, diantaranya menjadi media penyebaran berita kemerdekaan. Berita kemerdekaan diterima rakyat Bengkulu pada 5 September 1945 selain melalui Radio Republik Indonesia atau RRI, berita proklamasi juga didapatkan masyarakat Bengkulu melalui surat kabar. Media ini didapatkan melalui salah seorang bekas pimpinan Gyugun bernama Rahim Damrah. Ia dengan sengaja mengantarkan surat kabar Palembang Shimbun ke Bengkulu. Nah, Palembang Shimbun itu yang kemudian di tanggal 3 September itu menjadi semacam apa ya? Semacam bukti bahwa telah terjadi proklamasi kemerdekaan di Begangsaan Timur untuk wilayah Bengkulu Selatan. Jadi di Bengkulu Selatan dulu kan awal berita itu sampai dan tiba tentang kemerdekaan Republik Indonesia di Bengkulu kan bermacam-macam waktunya. Jadi ada yang kemudian 2 minggu setelah proklamasi dari mulut ke mulut tahu kayak gitu ya. Ada juga yang kemudian pada tanggal 3 September itu baru ketahuan kita sudah proklamasi. Nah itu kalau nggak salah itu di mana? Ada kemudian orang Pak Rahim Damrah itu yang bawa koran Palembang Shimbun itu ke Bengkulu dan baru ketahuan ternyata kita sudah proklamasi kemerdekaan. Surat kabar itu diberikan Rahim Damrah kepada Hadi Slani. Selanjutnya Hadi Slani membagi berita kepada kawan-kawannya di sekitaran Bengkulu. Berita itu diterima dan disampaikan kembali oleh Ali Hanafiah kepada Nawawi Manaf. Kemudian Ali Hanafiah menghubungi dan berkoordinasi dengan Adi Negoro untuk meminta petunjuk tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam mempersiapkan segala sesuatu di Bengkulu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perkembangan pers di Bengkulu juga mengalami pasang surut dan perubahan fungsi sesuai kondisi sosial politik pada zamannya. Mulanya berfungsi sebagai media pemerintahan, media penyebaran agama, media perdagangan dan ekonomi, media propaganda dan media perjuangan hingga menjadi alat penyebaran berita kemerdekaan. Maka sudah selayaknya daerah ini memiliki Tugu Pers Bengkulu sebagai penanda bahwa di tanah ini pernah mempunyai peran, cerita, dan sejarah pers yang penting dalam perkembangan daerah Bengkulu.